Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, kesempatan yang baru. Terima kasih Bapa kami yang hidup untuk semua hal yang telah Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Selalu sertai kami, selalu bimbing kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan pada hari ini. Berbicaralah. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan baca perikop di bawah yang kita baca kemarin. Kemarin kita baca dan merenungkan perikop yang berjudul Yesus mengutuk pohon ara. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan perikop di bawahnya, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Kita akan baca. Matius 21 ayat 23 sampai 27. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara kamu dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Ditulis di Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ini yang ditulis oleh Markus.
Kita akan baca bagaimana Lukas menulisnya. Lukas pasal 20. Ayat 1 sampai 8. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Suatu pertanyaan yang diberikan oleh ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua zaman itu ya, selalu mencobai Tuhan Yesus. Mereka bahkan merancangkan pembunuhan. Saat Tuhan Yesus dielulukan, kalau ingat kita bahas beberapa hari kemarin, saat dielulukan Yerusalem, para tua-tua ini, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, berkumpul sambil menonton Tuhan Yesus dielulukan naik ke keledai. Mereka berkata dengan sinis, "Lihat, kamu tidak berhasil." Malah semua orang datang untuk melihat Tuhan Yesus, untuk mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus. Mereka saling berkata sinis satu sama lain, berkumpul, berdiri melihat Tuhan Yesus dielulukan. Dan mereka tetap mencobai Tuhan Yesus. Mereka tetap mencobai Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Di tangan mereka Tuhan Yesus dibunuh oleh segala siasat mereka. Dan ini adalah suatu peristiwa yang dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Bagaimana mereka mencobai Tuhan Yesus. Salah satu pencobaan yang diberikan oleh ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, "Dari manakah kuasa Tuhan Yesus?" Kemudian Tuhan Yesus membalikkan, "Menurut kalian Yohanes Pembaptis itu kuasanya dari mana?" Mereka tidak mau menjawab. Karena kalau mereka menjawab, dua-duanya ada resiko buat mereka. Ini dikatakan ini. Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Jadi mereka kalau menjawab kuasa Yohanes Pembaptis itu dari surga, pertanyaannya akan dibalik, kenapa kamu tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis? Padahal Yohanes Pembaptis itu kuasanya dari surga. Kalau jawaban mereka seperti itu. Kalau jawabannya dari kuasa manusia atau dari dunia, mereka takut dilempari oleh rakyat. Karena rakyat percaya Yohanes Pembaptis itu nabi. Sama seperti kejadiannya kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, semuanya sembuh. Memberi makan 4.000 dan 5.000 orang di depan mata orang banyak, semuanya dapat mujizat, tidak ada yang tidak. Tidak mungkin berita itu tidak tersebar di telinga mereka. Mujizat di depan orang banyak, 4.000 sama 5.000 orang, laki-laki saja, belum wanita, belum perempuannya. Itu yang membuat para ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi itu takut kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus semakin disukai orang banyak, semakin banyak pengikutnya. Mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Agar apa? Agar Tuhan Yesus tidak semakin menyebar
pengaruhnya. Dan pertanyaan ini juga sama seperti Yohanes Pembaptis. Kalau mereka menjawab kuasa Tuhan Yesus itu dari surga, pertanyaannya akan sama. Kenapa kamu tidak percaya Tuhan Yesus? Kenapa selalu mencobai Tuhan Yesus? Padahal tahu kuasa Tuhan Yesus itu dari surga. Kalau mereka menjawab kuasa itu dari dunia, dari manusia, mereka takut karena sudah banyak yang disembuhkan. Banyak nubuatan yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Jadi saat mereka menjawab dari surga atau dari manusia, dua-duanya ada resiko bagi mereka. Karena mereka ada kepentingan untuk apa? Melanggengkan kedudukan mereka. Itu sama jawabannya. Dan Tuhan Yesus tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Karena dijawab pun juga mereka juga tetap dengan keyakinan mereka. Tetap berniat Tuhan Yesus. Tetap berniat membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu. Karena apa? Tuhan Yesus kan bisa membaca hati setiap orang. Amin ya. Ini perlu kita renungkan. Salah satu pencobaan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, orang tua-tua zaman dahulu. Yang mereka menduduki jabatan ya. Bagaimana mereka tahu kuasa Tuhan Yesus. Sudah mujizat, sudah tidak bisa disangkal, sudah di depan mata mereka. Tapi karena mereka punya kepentingan, apa? Melanggengkan apa yang sudah mereka jabat selama ini. Maka Tuhan Yesus tidak mau menjawab. Karena apa? Tuhan Yesus sudah tahu isi hati mereka. Tuhan Yesus sudah tahu. Jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah tahu orang-orang mana saja yang akan membunuhnya. Amin ya. Kiranya ini menguatkan kita, mengajarkan kita. Kalau kita ditanyai seperti itu, menjawab apakah kita? Semoga kita orang yang tidak punya kepentingan ya. Hanya berkepentingan kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita mau kehendaknya saja yang terjadi. Karena apapun kehendak Tuhan Yesus pasti membawa kebaikan ya. Buat umat manusia. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk perkataan-Mu hari ini. Satu peristiwa yang mengajarkan kami Tuhan, bahwa tidak ada posisi seperti mereka. Yang ada adalah Kau atau dunia. Itu pilihan di tangan kami. Jawaban itu kami sudah tahu. Dan biarlah kami mempunyai keberanian dan iman untuk memperkatakannya Tuhan. Seperti Petrus yang berani memperkatakan itu. Sehingga Kau serahkan kunci kerajaan surga. Apapun yang diikat Petrus terikat di surga. Apapun yang terlepas dari Petrus terlepas di surga. Biarlah kami memperkatakan iman kami kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu mengikat yang baik Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dan melepaskan semua yang menghambat kami berjalan menuju surga-Mu Yesus. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Dan kami tidak bosan-bosan berkata, biarlah setiap perkataan kami Tuhan menjadi benih yang baik Tuhan untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik. Sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk berkati kami, orang-orang di sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk apapun ya Tuhan yang kami lakukan, proyek atau pekerjaan yang Kau titipkan selama kami hidup, biarlah kami melakukannya seperti kami melakukannya kepadamu, seperti kami beribadah kepadamu setiap, sehingga hikmat-hikmat mengalir dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan, berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat-Mu selama kami hidup di dunia ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk
apapun yang kami lakukan di rumah tangga, di pekerjaan, di proyek-proyek atau hal-hal yang ketitipkan selama kami hidup, di pelayanan kami, pergaulan dimanapun Tuhan, biarlah Kau hadiri dalam diri kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, manusia yang bisa mendatangkan berkat bagi sesama kami, makhluk hidup lainnya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami sakit, beban berat, berikan kesembuhan Tuhan, berikan kelegaan Tuhan. Mujizat masih ada Tuhan, berikan segala hal-hal yang baik Tuhan. Kesembuhan masih milik mereka Tuhan, kesembuhan milik kami semuanya Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami semuanya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini rindu memiliki momongan, buka pintu-pintu rahim kami Tuhan. Berikan kami anak-anak cucu yang benar daripada-Mu, anak cucu yang takut akan Kau, rindu untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di muka bumi ini Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anak-anak yang takut Engkau mencintai Kau sehingga dapat mencintai keluarganya Tuhan, mencintai kami seperti Dia mencintai Kau Yesus, mau menjadi saluran berkat-Mu kan. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang benar-benar padamu Tuhan, pasangan hidup yang takut akan Kau, pasangan hidup yang cinta Engkau, pasangan hidup yang benar-benar mau Yesus membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan di dalam hidup kami, di rumah tangga, di pelayanan, di pekerjaan atau di proyek kami. Kau tempatkan kami Tuhan, biarlah kami, keluarga kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah, beban berat, pergumulan, himpitan hidup, berikan kelegaan, berikan terobosan-terobosan-Mu, berikan jalan keluar-Mu, berikan segala hal yang baik, limpahan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau masih berbicara kepada kami. 16 tahun yang lalu Kau masih berbicara kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, nama-Mu masih dipermuliakan dan tetap dipermuliakan. Biarlah pasukan malaikat-Mu selalu melingkupi kami, melindungi kami, memberkati kami Tuhan, dan semua anggota keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.